البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah alihi washabihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Masih kita di kitab Mutahharah bab adab qadail hajah, disebutkan pada pertemuan telah lewat seorang ketika buang hajat ya hendaknya untuk tidak menghadap ke arah kiblat ataupun membelakangi kiblat. Demikian juga untuk dia menjauh dari manusia ketika buang air besar. Demikian juga tidak memegang dengan tangan kanan, tidak cebok dengan tangan kanan. Ya demikian. Kemudian berikutnya hadis yang ke-13 di bab ini. Dan itu adalah yang ke-90 di buku ini. Wa Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini disebutkan oleh Imam Bukhari, demikian juga Imam Muslim. Ya, tentang permasalahan hendaknya seorang di sini hadis Aisyah radhiyallahu anha diperbincangkan oleh para ulama. Dhaif ya, hadis ini hadis Aisyah adalah hadis yang dhaif. Disebutkan di situ ada rawi namanya Husain Al-Himyari. Demikian juga Abu Sa'id Al-Khair. Keduanya adalah majhul. Ya, demikian. Sebagian menghasankan tapi ini dhaif ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau mengatakan, "Inna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan, man atal ghaid falistatir." Barang siapa mendatangi al-ghaid, ya, yakni ketika dia berak. Ini barang siapa dia itu buang air besar, maka hendaknya yastatir, untuk menutup diri. Ya, mengambil sutra untuk tidak dilihat auratnya, demikian. Dan sudah lewat pembahasan seperti ini. Rawahu Abu Dawud, meriwayatkan Imam Abu Dawud rahimahullah. Sudah lewat, ini kalau dalam masalah buang air besar, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menjauh dari pandangan manusia. Adapun untuk buang air kecil, ya tetap menutup aurat, tapi tidak menjauh ya dari manusia. Bahkan disebutkan beliau buang air kecil, kemudian Hudzaifah radhiyallahu anhu di sampingnya untuk menutupi beliau. Ya demikian, ini telah lewat pembahasannya. Berikutnya hadis nomor 14. Ya, ini hadis yang ke-91. Wa anha, masih dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ini tentang zikir yang diucapkan ketika selesai dari buang hajat. Nah, di sini terjadi perselisihan para ulama. Ya, karena di situ ada rawi Yusuf bin Abi Burdah. Sebagian mengatakan dia itu adalah majhul. Tapi wallahu alam ya, di sini saya dihasan oleh Syekh Albani, demikian juga. Ya, saya dulu mengatakan dhaif, kemudian mengatakan ya hasan karena rawi ini tadi Yusuf bin Abi Burdah. Wallahu alam di sini hasan. Ulama yang mengumpul yang mendhaifkan Allah Ta'ala dengan sebab rawi tadi Yusuf bin Abi Burdah. Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam karena idza kharaja minal ghaid, adalah beliau apabila keluar dari ghaid, yakni buang air besar. Ya demikian juga ketika buang air kecil, demikian juga ketika keluar dari kamar mandi. Qala, beliau mengatakan, "Ghufranak, ampunanmu ya Allah." Ya, ampunanmu, ini ampunan Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Akhrajul khamsah, mengeluarkannya yang 5. Ya, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Imam Nasa'i. Ya, demikian juga Imam Ahmad. Wa sahahu Abu Hatim. Abu Hatim mensahihkan, wal Hakim dan Hakim. Abu Hatim ya beliau tentang masalah thiqah agak bermudah-mudah. Tentu saja di sini beliau mensahihkan. Ya, di sini hasan ulul alam, demikian. Ya, ini di antara zikir ketika seseorang keluar dari kamar mandi, yang mengucapkan ghufranaka, demikian juga keluar dengan mendahulukan kaki kanan. Ya demikian. Demikian juga sebagian mengatakan ini ketika kalau seseorang ya di tempat yang lapang umpamanya, maka
mengucapkannya kapan? Ketika mungkin sudah memakai pakaian, mengucapkan kufronaka, ya demikian. Kalau dalam ruangan jelas, ya, yaitu ketika keluar. Kenapa di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan gufranak ampunanmu? Wastighfaruhu sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Imam Syafi'i disebut salam. Nabi sallallahu alaihi wasallam minta ampun, minta kihili dzikrillah karena belum meninggalkan zikir kepada Allah. Waktu qadail hajah, ketika waktu buang hajat. Nah, kenapa Nabi minta ampun kepada Allah? Karena dia tidak berzikir ketika buang hajat, sehingga minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya demikian, sebenarnya mengatakan demikian. Li'annahu kana yadhkurullah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berzikir di setiap keadaannya. Maka ketika meninggalkan di waktu tersebut taksiron, merasa kurang. Akhirnya ya Pak, ya kemudian mengucapkan zikir seperti tadi. Ini mengatakan kufranak. Ya demikian. Kemudian juga bentuk syukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya karena apa? Karena sudah bisa buang hajat. Ya, suatu kenikmatan seorang bisa buang hajat dengan baik. Berikutnya, ya di situ ada hadis juga, alhamdulilladzi adhaba anni adza wa afani. Segala puji milik Allah yang telah menghilangkan dariku bahaya, wa afani, memberikan kesehatan. Hadis Aisyah dan Anda Sunan Ibnu Majah Allah taala, ya hadisnya dhaif. Di situ ada Ismail bin Muslim Al-Maki, sangat lemah sekali. Berikutnya hadis nomor 9, ya disebutkan di sini hadis nomor 92, dan ini hadis yang ke-15 di bab ini. Wa ini Ibnu Mas'ud, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya di sini sebagai Imam Bukhari. Ya. Adapun tambahannya nanti yang diperbincangkan. Ya di sini sebagai Imam Bukhari. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala beliau mengatakan, atan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghaid. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi ghaid. Maksudnya Nabi buang air besar. Al-ghaid ini buang air besar. Fa amaroni an atiyahu bi salasah ahjar. Maka belum merintahkan aku untuk mendatangkan kepada beliau 3 batu. Boleh seorang ya cebok dengan menggunakan batu, telah lewat kemarin, bahkan boleh dengan tisu atau semisalnya. Kertas bahkan, yang penting dia bersih dan bersihkan kotoran, ya kotoran dia itu. Ya demikian. Itu saja, bukan kertas yang di situ ada zikir pada Allah. Ya, naudzubillah. Maka disebutkan di sini, ya Nabi perintahkan aku untuk mendatangkan kepada beliau 3 batu. Fawajjatu aku dapatkan hajaraini, 2 batu saja. Walam ajid salisan, aku tidak mendapat yang ketiga. Fa'ataituhu bi rausah, aku datangkan kepada beliau karena tidak ada yang ketiga, dengan rausah, yaitu kotoran. Ya kotoran binatang seperti unta, semisalnya. Dan sudah lewat pembahasannya, kotoran binatang yang boleh dimakan, maka itu bukan najis. Ini kotoran sudah kencing, sudah kering ya, kotoran sudah kering. Asalnya itu kan dari makanan, daun-daunan dan semisalnya, barang yang suci. Ya, kemudian dimakan berubah menjadi kotoran ini. Fa'akhadahuma, maka beliau mengambil yang 2 tersebut, 2 batu tersebut, wal qarawsah, dan beliau melempar ar-rawsah, kotoran ini. Coba perhatikan, ya di sini Nabi memegang apa kotoran ini. Kalau ini saya itu najis, ini maka pendapat yang kuat para ulama bahwa ini bukan suatu yang najis. Kalau kotoran itu, ya kotoran unta tersebut yang sudah kering itu najis, tidak akan dipegang oleh tangan beliau yang mulia. Demikian juga Abdullah bin Mas'ud kan mengambil kotoran itu kan itu. Kalau itu suatu yang najis, ini saya tidak akan langsung dipegang. Mungkin dengan menggunakan suatu, kalau kita yang plastik dan sebagainya. Tapi dia pegang langsung dengan tangannya, menunjukkan itu bukan najis. Nah ini fikih yang sebagai para ulama ini. Ya, waqala, kemudian Nabi mengatakan hada ridsun au riksun. Ini adalah ridsun atau riksun. Ini terjadi perselisihan para ulama. Ada yang mengatakan ridsun itu najis. Kalau itu najis, saya Nabi tidak akan memegang suatu yang najis. Kecuali ketika berak, itu kan kebutuhan kita berak, memegang suatu yang najis, memegang ya kotoran kita untuk kita membersihkannya, kan itu tidak mungkin. Dengan cara apa? Selain dengan memegang dan mengguyurkan air, kan itu. Ya demikian.
Jadi yang mengatakan rijsun di sini atau riksun di sini adalah najis tertolak dengan tadi. Kalau itu najis, tidak mungkin Nabi memegangnya. Demikian juga Abdul Mas'ud memegangnya. Nah ini. Lalu diartikan apa rijsun di sini? Rijsun di sini atau riksun ini diartikan dengan kotoran. Qadarun, sesuatu yang kotor. Ya demikian. Akhrajahu Al-Bukhari, mengeluarkannya Imam Bukhari taala. Wa zada Ahmad wa Darqutni, Imam Ahmad dan Imam Darqutni menambahkan i'tini bi ghairiha. Datangkan kepadaku selainnya. Nah ini dhaif, tambahan ini adalah dhaif. Ya ini tambahan ini dhaif. Sebutkan kenapa dhaif? Ya karena ada inqita'. Abu Ishaq ya tidak mendengar dari Alqamah bin Qais. Nah ini mengatakan adalah Syu'bah, Abu Zur'ah, Ibnu Madini dan yang lainnya. Ya demikian. Demikian juga sebenarnya mengatakan di situ dalam riwayat Imam Darqutni itu ada ya ada rawi yaitu Abu Syaibah Ibrahim bin Utsman, sangat lemah sekali. Sudah dhaif ini. Ya, berikan kepadaku yang lainnya ini dhaif. Dan ini pun dibahas ya bahwa seseorang kalau kemudian menggunakan kan dua batu. Kemudian ketika kita harus ganjil lebih dari 3 atau lebih dari 3 dan harus ganjil. Kalau kemudian menggunakan kotoran ini disebutkan para ulama boleh tetapi memenuhi syarat, tetapi apa? Tetapi berdosa. Karena dia telah apa? Telah istinja ya, cebok ini dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan kotoran tadi. Ya, kotoran tadi. Ini kotoran dari binatang yang boleh dimakan. Itu. Ya, demikian. Karena apa? Karena lafaz berikan aku yang lainnya adalah dhaif. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa itu memenuhi syarat tapi dia berdosa. Lalu bagaimana hendaknya? Ya kalau itu batunya besar, ya kan sudah lewat pembahasannya, boleh dengan sisi yang lain. Ya demikian. Bahkan para ulama mengatakan sepakat kalau itu dilempar, kemudian diambil lagi batunya, kemudian diambil sisi yang lain, maka boleh. Ya demikian. Maka di hadis ini yang dibahas tentang apakah yujzi, apakah kemudian memenuhi syarat apabila istinja dengan apa sesuatu yang najis, kalaulah itu adalah najis. Ya di situ terjadi perselisihan para ulama. Ya Allah alam. Ini kesimpulan tadi kita sebutkan bahwa itu memenuhi syarat tapi dia berdosa. Ya demikian. Kemudian berikutnya hadis ya setelahnya, jadi selesai tentang hadis yang terlewat. Berikutnya hadis yang ke-16. Dan itu hadis yang ke-93 di buku ini. Wa Nabi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, ini berkaitan dengan masalah yang telah lewat juga. Istinja menggunakan tulang, demikian juga kotoran. Ya, di sini dhaif. Walaupun sebagian ya mensahihkan. Disebutkan di situ ada rawi namanya Ya'qub bin Humaid. Demikian juga Salamah bin Raja. Keduanya dhaif, sudah selesai. Ya, itu. Walaupun di kalimat yang pertama adalah sahih karena menguatkan yang telah lewat. Tapi hadis ini adalah dhaif karena dua rawi tadi, Ya'qub bin Humaid, demikian juga ya Salamah bin Raja, keduanya adalah dhaif. Apa itu hadisnya? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha ayastanja bi admin. Nabi melarang untuk istinja, yakni cebok dengan menggunakan admin, idham, tulang. Auraus, demikian juga apa kotoran. Sudah lewat ini kan sahih. Ya, oleh karena itu kita katakan tadi bahwa lafaz ini ada penguatnya, hadis telah lewat. Sudah selesai bahasannya. Wa qala, dan beliau mengatakan, nah adapun ini lafaz dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini lain dhaif karena dua rawi tadi. Innahuma la yutahhirani. Sesungguhnya keduanya tidak mensucikan, inilah dhaif. Rawi Darqutni wa sahahu, meriwayatkannya Imam Darqutni dan beliau mensahihkan. Ya itu. Ya, ini tadi pembahasan
Ya, yaitu bagaimana seorang istinja dengan tulang, demikian juga kotoran, apakah ya yujzi'u, apakah kemudian memenuhi syarat? Jawabannya tadi yujzi' tapi dia berdosa. Ya, dia selesai ceboknya itu. Ya, ceboknya sah, tetapi apa, dia berdosa karena menyelisih perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia cebok dengan menggunakan tulang. Ya, tulang dari apa, umpamanya binatang atau makanan, umpamanya kambing, makan kambing dibuang tulangnya, ya kemudian dia cebok dengannya. Nah, ini adalah memenuhi syarat tetapi dia berdosa. Ya, demikian. Kemudian juga di situ tentang kenapa tulang, demikian juga yakni kotoran dari binatang yang boleh dimakan atau semisalnya itu tidak boleh, telah lewat di situ. Ya, hadis-hadis yang menunjukkan masalah ini bahwa itu adalah makanan dari apa? Dari jin. Itu ada ya, hadis yang lain menunjukkan dalam Sahih Muslim hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada jin ketika jin-jin ini meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam zat perbekalan makanan, maka beliau mengatakan kepada jin-jin ini, lakum qulu admin dzukira ismullah alaih, untuk kalian wahai jin, untuk kalian wahai jin, ya setiap tulang yang disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala atasnya, bahwa kita makan ya daging kambing atau sapi, kemudian tulangnya dibuang. Ya, dan kita mengucapkan bismillah. Ya qau fi aidikum, yang jatuh di tangan-tangan kalian wahai jin, maka itu makanan kalian. Nah, itu makanan kalian. Jadi setiap tulang yang kita makan dan kita mengatakan bismillah itu makanan jin, saudara-saudara kita. Wa kullu ba'ratin elfun li dawabikum. Setiap kotoran, ya kotoran dari unta atau misal itu adalah alf. Itu apa? Makanan kendaraan-kendaraan kalian. Jin juga punya kendaraan-kendaraan. Fala tastanju bihima. Dan Nabi mengatakan pada para sahabat, jangan kalian istinja dengan dua hal tersebut. Fa innahuma ta'amu ihwanikum, karena sungguhnya kedua tersebut makanan saudara-saudara kalian. Paham? Ya, jelas. Dari sini juga sebenarnya mengatakan dari para ulama, kalau makanan dari jin itu kita tidak boleh dengan istinja dengannya, apalagi makanan kita, minuman kita, air, tidak boleh istinja dengan air. Nah ini, tapi ini adalah salah. Ya, paham? Dari sini, sudah ini ada.